Selamat pagi anak-anak. Hai, bertemu lagi dengan Ibu Dian pada pembelajaran Matematika kelas 5 yang ke-8. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, anak-anakku, jangan lupa pula untuk menyiapkan buku dan pulpen. Nah, anak-anak, semoga kalian seperti biasa masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian semua dapat menerima materi kali ini dengan baik. Nah, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini. Materi kita kali ini adalah tentang kecepatan. Nah, pada materi yang telah lalu kita telah mempelajari tentang memahami satuan panjang dan satuan waktu. Satuan panjang dan waktu ini akan ada kaitannya dengan materi kecepatan yang akan Ibu jelaskan kali ini. Kecepatan. Nah, kecepatan, perbandingan antara jarak dengan waktu dinamakan kecepatan. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kita untuk memudahkan kita mengingat dalam menggunakan rumus kecepatan, ini ada sebuah segitiga yang kita bagi menjadi 3 bagian. Perhatikan gambar. Nah, keterangannya, S itu adalah jarak yang ditempuh, V adalah kecepatan rata-rata, T adalah waktu. Apabila kita ingin mencari kecepatan, maka kita tutup dengan tangan ya kecepatannya. Maka sudah terlihat jelas yang tersisa di sini adalah S dan T. S itu jarak dibagi waktu. Nah, penulisannya seperti ini. V sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, apabila kita ingin mencari jarak, maka kecepatan dikali waktu. Nah, penulisannya seperti ini. Lalu, jika kita ingin mencari waktu, maka jarak dibagi kecepatan rata-rata. Penulisannya seperti ini. Nah, mudah kan anak-anak kan jika kita menuliskan atau menggunakan segitiga lalu tutup saja dengan tangan kita ya. Nah, baiklah. Kita langsung masuk pada contoh soal yang pertama. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Diketahui waktu 2 jam, jaraknya 90 km. Maka yang dicari adalah kecepatan rata-rata. Berarti penulisannya adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya 90 km dibagi 2 jam. Hasilnya adalah 45 km per jam. Nah, oke, yang penting kita sudah ingat susunan rumusnya. Baiklah, contoh yang kedua. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dan kota B? Nah, di sini yang diketahui adalah kecepatan itu 60 km, waktu 2 jam. Berarti yang dicari adalah jarak. Nah, jarak yaitu sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah,
Langsung saja 60 km per jam dikali 2 jam. Hasilnya adalah 120 km per jam. Nah, anak-anakku, jadi jarak kota A ke kota B adalah 120 km per jam. Nah, kita masuk pada materi pada contoh soal yang ketiga. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai ke sekolah? Nah, di sini yang diketahui adalah kecepatan rata-rata 20 km per jam dan jarak yaitu 5 km. Jadi yang kita cari adalah waktunya. Rumus waktu yaitu T sama dengan jarak dibagi kecepatan. Terbalik ya, kecepatan dibagi jarak. Langsung masukkan saja 5 km dibagi 20 km per jam. Nah, jadi 1/4. 1/4 jam itu kan 1 dikali 60 dibagi 4. Jadi sisa 15 menit. 60 itu artinya 1 jam 60 menit ya. Nah, anak-anakku, sampai di sini Ibu berharap kalian dapat memahaminya dengan baik. Baiklah, kita akan lanjutkan pada materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang debit. Debit adalah perbandingan antara volume dan waktu. Nah, hubungan antara satuan volume. Sebelum kita masuk ke materi inti, nah pahami dulu hubungan antara satuan volume berikut. Nah, kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Masih ingat kan yang kemarin yang Ibu ajarkan? Bedanya di sini untuk volume ditambah kubik, sedangkan untuk satuan panjang itu tidak ada pangkat apapun. Nah, Ibu ulangi sekali lagi lagunya ya. Kilo, hekto, deka, dan meter, desi, senti, dan milimeter. Nah, masih ingat kan? Baiklah, hubungannya dengan satuan volume. Nah, di sini ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, jadi yang sering keluar itu ya, meter kubik itu sama dengan kiloliter. Nih, desimeter kubik, 1 desimeter kubik itu artinya 1 liter. Dan 1 cm kubik sama dengan 1 mililiter atau 1 cc. Nah, sini tolong anakku pahami baik-baik ya, karena ini nanti berkenaan dengan soal yang biasanya keluar menggunakan satuan yang berbeda pada pertanyaan dan satuan yang berbeda pada jawaban. Nah, kita langsung masuk pada contoh soal yang pertama. Nah, sebelum kita masuk, masih sama dengan menggunakan segitiga ajaib tadi, kita masukkan simbol di sini V, D, T. D, ya ini keterangannya, D itu sama dengan debit, V itu sama dengan volume, T itu sama dengan waktu. Nah, bedanya V yang tadi dengan V yang sekarang, kalau V yang tadi itu jarak, sedangkan V yang ini volume. Membedakan ya untuk debit dan kecepatan. Nah, apabila kita mencari debit, nah di situ yang tersisa artinya volume waktu, berarti debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, apabila kita mencari volume, tutup volumenya, nah artinya volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, apabila kita mencari waktu, tutup lagi
volume 18 liter selama 1 menit. Tentukan debit keran air minum dalam liter per detik. Nah, di sini kita ketahui volumenya 18 liter, waktunya 1 menit. Nah, yang ditanya adalah debit. Nah, kita tutup debitnya. Berarti rumusnya adalah debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, masukkan 18 liter per 60 detik sama dengan masing-masing dibagi dengan 6, ya, 18 bagi 6 3, 60 bagi 6 10. Hasilnya adalah 0,3 liter per detik. Nah, yang kedua, contoh soal yang kedua, Benny mengisi ember dengan air melalui selang selama 40 detik. Debit selang 300 ml per detik. Berapa liter volume air dalam ember tersebut? Nah, yang diketahui mililiter tapi pertanyaannya liter. Nah, ingat ya tadi ya persamaan antar satuan volume. Nah, di situ fungsinya. Nah, yang diketahui adalah waktu 40 detik, debitnya 300 ml per detik. Berarti yang kita cari adalah volume. Rumusnya berarti debit dikali waktu. Ya, langsung kalikan saja 300 ml per detik dikali 40 detik sama dengan 12.000 ml. Mililiter, ya ingat ya, ke liter. Liter itu kan sama dengan desimeter kubik. Nah, desimeter kubik. Nah, tinggal dibagi saja, hasilnya adalah 12 liter. Atau menggunakan tangga saja ya. Nah, liter ke mililiter itu kan naik 3 tangga. Liter ke mililiter, mililiter ke liter. Mililiter ke liter itu naik 3 tangga. Jadi dibagi 1000. 12.000 dibagi 1000 sama dengan 12. Nah, untuk soal yang selanjutnya, Lani ingin mengisi sebuah ember besar dengan air melalui sebuah keran. Debit keran adalah 54 liter per menit. Apabila volume ember 18 liter, berapa detik waktu yang diperlukan? Nah, di sini diketahui adalah debitnya dan volumenya. Berarti yang kita cari adalah waktu, tutup waktu. Nah, berarti rumusnya adalah volume dibagi debit. Ya. Nah, volume 18 per 54 menit. Masing-masing dibagi 18. 18 bagi 18 1, 54 dibagi 18 3 menit. 1/3 menit itu sama dengan 20 detik. Jadi 1 detik 60 menit, 1 dikali 60, 60 dibagi 3, hasilnya 20 detik. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu materi kita. Nah, semoga dengan penjelasan yang singkat ini kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Nah, ingat ya anak-anakku ya, untuk selalu menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.